Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arjuna Pratama dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi itu dibagi dua, sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada yang namanya testis atau kantong skrotum. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah oval, lalu tipis, lalu di luar tubuh. Nah, kenapa di luar tubuh? Karena spermatozoa hanya dimungkinkan terjadi pada suhu yang lebih rendah 2 derajat Celcius dari suhu tubuh. Nah, lalu dalam testis terdapat sekitar 200 sampai 300 lobus. Tiap lobus testis mengandung 1 sampai 4 tubulus seminiferus, pembuluh darah dan saraf yang tertanam dalam jaringan ikat longgar. Lalu ada saluran sperma. Nah, saluran sperma ini memungkinkan spermatid dari tubulus seminiferus menuju ke epididymis. Lalu juga di saluran sperma ini sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu yang C ada kelenjar tambahan. Yang pertama ada vesicula seminalis. Kelenjar ini menghasilkan sekret yang berfungsi sebagai media untuk transportasi sperma. Lalu ada kelenjar prostat, fungsinya menyekresikan senyawa alkali dalam air mani. Lalu ada kelenjar Cooper. Nah, fungsi kelenjar Cooper ini adalah kelenjar Cooper adalah sebagai pelumas. Lalu yang terakhir ada penis. Penis adalah organ ejakulasi yang terletak di depan skrotum. Bagian ini berstruktur silinder dan bertanggung jawab untuk pengeluaran semen dan urin. Penis berfungsi untuk memindahkan spermatozoa ke saluran reproduksi wanita. Kali ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada yang namanya ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval dan menempel dinding dorsal perut melalui jaringan ikat yang disebut mesovarium. Tiap ovarium jarak sekitar 3-4 cm dan melekat pada bagian dalam panggul dengan menggunakan ligamen. Lalu ada yang namanya oviduk atau tuba fallopi. Saluran telur atau oviduk adalah saluran berotot yang berukuran panjang sekitar 10 sampai dengan 12 cm. Saluran ini sebagai perantara sel telur dari ovarium ke uterus serta menyediakan lingkungan yang sesuai untuk fertilisasinya. Lalu ada uterus. Uterus atau rahim adalah struktur berongga yang berbentuk seperti buah pir. Uterus merupakan organ berotot yang terletak di rongga kemaluan antara kandung kemih dan rektum. Lalu ada vagina. Vagina memiliki lubang otot yang berukuran besar, bersifat elastis dan terletak di tengah dengan panjang sekitar 7,5 cm. Vagina berperan dalam menerima sperma saat kopulasi, memungkinkan keluarnya darah saat menstruasi, dan berfungsi sebagai jalan
lahir selama persalinan. Lalu ada vulva. Alat kelamin luar wanita yang disebut vulva terdiri atas 2 bibir atau lipatan kulit luar labium, yaitu labium majora dan labium minora. Di sudut paling atas vulva, yaitu depan uretra yang terbuka, terdapat jaringan erektil kecil yang disebut dengan klitoris. Lalu kelenjar pelengkap. Nah, kelenjar pelengkap ini yang pertama ada Bartholin atau kelenjar vestibular. Sepasang kelenjar Bartholin masing-masing terletak satu lubang vagina. Kelenjar Bartholin berbentuk kecil bulat. Kelenjar ini mengeluarkan cairan kental yang berfungsi sebagai pelumas. Lalu ada kelenjar susu. Pada wanita, sepasang kelenjar susu di payudara berkembang dengan baik. Masing-masing payudara memiliki puting di bagian tengah dan yang dikelilingi oleh lingkaran dengan berwarna merah muda hingga coklat yang disebut areola. Nah, kalau tadi kita udah membahas apa-apa aja yang ada di organ reproduksi, ya bagian-bagiannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit apa aja sih yang berada di sistem reproduksi yang bahaya. Yang pertama ada yang namanya ketidaksuburan. Ketidaksuburan adalah ketidakmampuan inti sperma untuk menyatu dengan inti sel telur. Jadinya inti spermanya itu tidak bisa bergabung dengan inti sel telur saat berada di dalam tubuh si wanita itu. Nah, yang kedua ada penyakit seksual menular atau yang sering disebut sebagai PMS, merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderitanya. Penyakit ini sangat membahayakan. Nah, selanjutnya ada yang namanya gonore atau kencing nanah. Nah, ini di perempuan dan laki-laki berbeda ya gejala-gejalanya, tapi intinya sama-sama ada infeksi di daerah si reproduksinya tersebut. Lalu ada klamidia. Klamidia ini hampir nggak kelihatan ya gejalanya, agak susah juga emang melihat gejala-gejalanya itu apa aja. Nah, yang selanjutnya ada sifilis atau raja singa. Nah, ini apa? Penyakit apa? Ini luka pada vagina atau penis. Kenapa? Itu bahayanya kenapa? Bisa membahayakan jantung dan otak melalui ibu yang ditularkan ke fetusnya. Lalu ada herpes. Herpes adalah luka pada vagina atau penis seperti bercak-bercak yang menyerang pada alat kelamin manusia. Nah, lalu ada candida, infeksi pada dinding vagina. Yang terakhir nih yang paling berbahaya, ada AIDS, rusaknya sel darah putih, pertahanan tubuh melemah. Nah, gimana sih agar kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit tersebut dengan cara mencegahnya? Nah, yang pertama, kalian kalau mandi harus bersih dan tidak boleh sampai kotoran-kotoran tuh masih tersisa, khususnya di alat kelamin kalian. Nah, kedua, untuk wanita yang menstruasi, kalian jika sedang mandi untuk membersihkan itu disarankan sangat-sangat bersih ya membersihkannya, dan dengan cara yang halus. Nah, itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.